Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dwi Lestari dengan NIM J0313211144 dari ANKB 2. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum analisis vegetasi menggunakan metode petak tunggal. Teman-teman, ini merupakan tempat untuk sampling praktikum kali ini. Kali ini kita akan melakukan praktikum analisis vegetasi. Kalian sudah tahu belum sih apa itu analisis vegetasi? Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk atau struktur vegetasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam analisis vegetasi adalah untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur vegetasi pada suatu wilayah yang menjadi objek untuk dipelajari. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan metode petak tunggal. Dengan metode ini, sampel diambil pada suatu petak tunggal yang besar dan di dalamnya tersebar petak-petak kecil yang akan dianalisis. Dengan demikian, petak tunggal yang besar dianggap sebagai wakil dari lokasi yang akan dianalisis. Metode ini dapat digunakan apabila keadaan vegetasi tumbuhan di daerah penelitian relatif sama. Sebelum praktikum dimulai, kita memerlukan alat dan bahan untuk membantu dalam menjalankan praktikum kali ini. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu alat ukur, pasak atau bisa diganti dengan kayu, tali rapia, alat tulis, dan juga tali sheet. Pertama-tama, kita akan mengukur plot atau petak yang paling besar berukuran 20 x 20 meter berbentuk persegi. Yang kedua, kita akan memasang pasak atau di sini saya menggunakan penggantinya yaitu kayu di setiap sudut persegi yang tadi telah kita ukur. Memasangnya dengan kuat ya, agar tali rapiah nanti yang akan dipasang tidak akan mudah goyah. Yang ketiga, ambil tali rapiah dan ikatkan pada kayu yang tadi telah dipasang dan saling dihubungkan antara kayu tersebut hingga menjadi persegi. Setelah pembuatan plot atau petak besar berukuran 20 x 20 meter tadi selesai, selanjutnya kita akan membuat plot-plot kecil di dalam plot besar tersebut. Di salah satu ujung plot tersebut, dimulai dari plot yang paling kecil yaitu 1 x 1 meter, dilanjutkan dengan plot 5 x 5 meter, lalu 10 x 10 meter. Pembuatan plot-plot kecil tersebut sama dengan cara pembuatan plot besar tadi, hanya saja beda ukurannya. Nah teman-teman, berikut ini hasil dari pembuatan plot tadi di mana ada plot besar dan di dalamnya terdapat plot-plot kecil. Setelah proses pembuatan plot selesai, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan terhadap tumbuhan-tumbuhan disesuai plotnya. Yang pertama, kita akan ke plot paling kecil yaitu 1 x 1 meter. Di plot ini, kita akan mengamati dan mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan bawah di mana ada herba, semai, dan juga semak. Yang pertama ada herba. Herba itu merupakan tanaman pendek dan berbatang basah. Contohnya itu seperti rumput-rumputan. Selanjutnya ada semai. Semai itu merupakan golongan tumbuhan bawah yang memiliki diameter batang kurang dari 10 cm. Yang terakhir ada semak. Semak ini merupakan tanaman berkayu dengan ketinggian 1-4 meter. Selanjutnya, kita akan ke plot kedua yang berukuran 5 x 5 meter. Nah, di plot ini kita akan mencatat dan mengidentifikasi tanaman-tanaman yang sudah termasuk ke tingkat atas, yaitu pancang. Pancang itu merupakan kelas tumbuhan dengan diameter batang 10-25 cm. Lalu selanjutnya kita ke plot yang ketiga yang berukuran 10 x 10 meter. Nah, di sini kita akan mencatat dan mengidentifikasi tanaman kelas atas yaitu tiang. Nah, tiang ini merupakan kelas tumbuhan dengan diameter batang 25-35 cm. Yang terakhir kita akan ke plot yang paling besar yang berukuran 20 x 20 meter. Nah, di plot ini kita akan mencatat dan mengidentifikasi tumbuhan kelas atas juga yaitu pohon.
Nah, pohon ini merupakan kelas tumbuhan yang memiliki diameter batang lebih dari 35 cm dan merupakan tumbuhan berkayu yang tumbuh tegak dengan ketinggian lebih dari 4 meter. Tetapi dalam literatur lain ada juga yang menyatakan bahwa pohon merupakan tumbuhan yang berdiameter lebih dari 20 cm. Selanjutnya, kita dapat mengukur ketinggian tumbuhan di mana kita bisa menggunakan ilmu kira-kira, di mana di sini kita akan meminta bantuan seseorang untuk berdiri menghadap tumbuhan yang akan kita ukur. Lalu setelah itu, kita akan mengukur orang tersebut dari kejauhan sampai berukuran sejengkal kita. Setelah itu, kita mengukur tumbuhannya. Jadi, berapa jengkal tumbuhan tersebut? Misalkan, ternyata tumbuhan tersebut berukuran 2 jengkal kita. Maka dari itu, kita akan mencari tahu berapakah tinggi orang yang tadi membantu kita. Misalkan 150 cm. Nah, jika seperti itu, dikalikan 2, karena tadi ada 2 jengkal. Jadi, 150 cm kali 2, berarti 300 cm. Jadi, 3 meter. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengukur diameter tumbuhan, di mana di sini kita akan mengukur kelilingnya terlebih dahulu dengan cara mengukur seperti memeluk pohon tersebut. Setelah didapatkan hasilnya, yaitu keliling, hasil tersebut harus dibagi dengan 3,14, lalu hasil akhirnya merupakan diameter tersebut. Setelah mengetahui diameter tumbuhan tersebut, kita dapat mengelompokkan atau menggolongkan tumbuhan tersebut termasuk jenis apa? Pancangkah, tiangkah, atau pohonkah? Setelah melakukan identifikasi dan juga mengukur mulai dari diameter dan ketinggian, lalu kita juga harus menghitung jenis-jenis tumbuhan yang tadi sudah termasuk sesuai ke dalam plot-plot yang tadi telah ditentukan ya. Selanjutnya kita akan melakukan pendataan, di mana data-data tersebut akan ditulis di tally sheet.